Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa di rumah, Tribuners yang saat ini lagi di rumah aja, kembali lagi pastinya dalam program acara Yamaha Ramadan Siar Online episode ke-25. Itu artinya sebentar lagi kita akan sama-sama melaksanakan Lebaran, meskipun mungkin tahun ini suasananya lebih berbeda karena kita akan Lebarannya di rumah aja demi memutus mata rantai COVID-19. Oke, jadi pada sore hari ini menjelang waktu berbuka pastinya kita kembali lagi hadir menyapa kalian semua. Dan di samping saya juga sudah ada Ustadz Muhsin. Dia akan membawakan tausiahnya pada sore hari ini. Temanya jangan menjadi insan yang merugi, Ustadz ya. Tapi sebelum itu kita ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada Yamaha Indonesia yang telah mensupport acara ini. Terus ada Surako Jaya Mutra Abadi sebagai mandealer Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat, serta Telkom Indonesia. Luar biasa Ustadz, jadi tiga ini yang mensupport kegiatan kita selama Yamaha Ramadan Siar Online. Dan pastinya kita hadir di sini ini juga sebagai bentuk dukungan Tribun Timur dan juga Yamaha untuk physical distancing Ustadz, ya, imbauannya pemerintah, karena kan tidak mungkin kita mengadakan tausiahnya yang mengundang banyak orang. Jadi kita siarnya live tetap jalan. Iya betul. Jadi kita tetap live supaya di rumah juga tidak gatal kakinya mau ke masjid. Karena saya yakin sekali orang-orang yang saat ini lagi di rumah pasti mau sekali ibadah di masjid. Tapi ditahan dulu karena ada wabah Ustadz. Kita harus sama-sama kompak untuk melewati ini semua. Nah, untuk pemirsa di rumah juga boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan jawab kalau waktunya cukup. Insya Allah. Dan ada yang mau say hi, mungkin sapa keluarganya boleh, silahkan di kolom komentar. Dan kalau misalnya waktunya ada, kita akan persilahkan Ustadz Muhsin untuk menjawab. Kalaupun tidak sempat, maka kita akan bahas di kesempatan berikutnya Ustadz. Oke, baik. Kalau begitu untuk mengefisienkan waktu langsung saja Ustadz Muhsin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua, siapapun yang menyaksikan hari ini, diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah dan tetap insya Allah istiqomah. Sekarang kita sudah di puasa kita yang ke-25, kurang lebih 5 hari lagi kita berjuang untuk menjadi hamba pemenang, berjuang untuk menjadi orang-orang yang beruntung karena kita memanfaatkan waktu Ramadan ini. Ramadan ini waktu yang terindah untuk kita. Ramadan ini luar biasa untuk kita semua. Ya, waktu yang tidak boleh kita sia-siakan. Ya, karena belum tentu kita berjumpa dengan waktu Ramadan selanjutnya. Sehingga tema saya hari ini adalah, tema kita hari ini, jangan jadi insan yang merugi. Kalau bicara masalah rugi berarti ada yang untung. Rugi, untung. Siapa yang rugi, siapa yang untung, ya. Itulah kenapa Allah banyak bersumpah dalam Al-Qur'an tentang waktu. Kenapa Allah banyak bersumpah dalam Al-Qur'an tentang waktu? Supaya hidup ini jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Ya. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi. Nah, kalau kita tidak mau menjadi orang yang berugi, ternyata ada orang yang beruntung kata Allah. Siapa orang yang beruntung itu dan dia tidak rugi kata Allah. Lanjutan ayatnya, illalladzina amanu. Orang-orang yang beriman, amanu itu penuh harap, yakin sama Allah. Itu orang yang akan beruntung di mata Allah. Nah, bayangkan ya, ternyata orang-orang yang disuruhkan untuk berpuasa, orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang betul yakin, amanu, penuh harap kepada Allah. Karena memang berharap kepada Allah, kemuliaan akan kita raih. Sehingga Imam Ali karamallahu wajhah pernah berkata, sayalah orang yang paling banyak merasakan kepedihan hati dalam hidup. Tapi di antara semua kepedihan hati yang pernah kurasakan, kata Imam Ali, satu yang bikin sakit hati. Apa itu? Terlalu banyak berharap sama manusia, makhluk, lalu tidak berharap kepada Allah. Kalau berharap sama manusia, dijanji-janji baru tidak ditepati janjinya, pasti kecewa. Betul. Ya. Tapi kalau berharap kepada Allah, ujungnya pasti kemuliaan. Ya. Saya biasa kasih contoh. Kita kalau SMS kan sekarang masih bisa dusta, di mana Ki ya, iya, atau kenapa kok tidak balas SMS ku? Enggak ku baca Ki. Kita enggak tahu dia baca atau tidak ya. Kalau WA kan tidak bisa ya. Ada kodenya 2 tanda centang berarti sudah sampai. Berubah warna biru berarti sudah dibaca. Kotak gambarnya berarti tidak ada kotata ya. Nah, saya biasa tanya ibu-ibu, Bu,
Kalau kita WA suamita, 2 tanda centang berubah warna biru, kemudian di atas keterangan tertulis online, tapi tidak balas-balas. Bagaimana perasaan tak? Pasti kecewa kalau tidak dibalas. Kecewa Ustaz, sakit Ustaz. Kenapa? Karena tidak dibalas. Padahal online 3 jam tidak balas-balas. Nah lihat di chatku. Begitulah perasaan kecewa itu. Karena kata Imam Ali, karena kita berharap sama manusia untuk dibalas. Tapi kalau kita pasang prinsip tidak apa-apa, kan perintah Al-Quran Iqra, bacalah. Tidak ada perintahnya balaslah. Jadi cocok minta di suaminya kalau nak baca saja. Iya, nak baca jadi tidak mesti untuk dibalas. Balaslah, ya. iya. Jadi pertama, penuh haraplah kepada Allah, yakinlah kepada Allah, karena berharap dan penuh yakin kepada Allah itu jaminan kemuliaan yang akan kita raih. Kalau ada masalah ya melapor kepada Allah. Istri punya masalah dengan suami, ya curhatnya kepada Allah. Sekarang udah curhat di grup WA-nya, di sosmed ya. Jadi seharusnya bagaimana Ustaz? Ya curhat kepada sholat sunat 2 rakaat. Biasa ibu nanya, Ustaz ada masalah aku dengan saya sholat sunat 2 rakaat. Ya Allah, sudah 2 bulan suamiku lain-lain gayanya ya Allah. Mungkin hamba terlalu berlebihan mencintai suamiku melebihi cintaku kepadamu. Padahal engkau suamiku pemakan rezeki. Engkau Tuhan yang memberikan rezeki. Suami itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki? Pemakan rezeki. Allah itu pemberi rezeki. Suami itu cuma pemakan rezeki. Allah takdirkan untuk menjemput rezeki kita. Ya. Sudah titik. Jangan kesambung doa Bu. Apa Ustaz? Ya Allah, kalau memang ternyata suamiku macam-macam di luar, cabut segera nyawanya. Tidak boleh. Hati-hati, tidak boleh mendoakan orang lain yang tidak baik, sekalipun jengkel sama orang lain. Kenapa? Pernah Fatimah berdoa. Fatimah berdoa, panjang doa Fatimah. Selesai Fatimah berdoa, tidak sengaja anaknya dengar. Kita tahu Fatimah toh? Belum ada lagunya ya, Fatimah baru Aisyah ya. Anaknya ya. Fatimah itu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didengar sama anaknya namanya Hasan Husain. Kemudian dia tanya sama Fatimah, "Umi, panjangnya doa tak? Tapi tidak ada doa yang Umi panjatkan untuk pribadi. Semua yang kita doakan orang lain kita tadi ku dengar." Terus apa jawab Fatimah? "Dengarkan wahai anakku. Siapa yang mendoakan orang lain baik atau buruk, malaikat langsung balas dengan doa." Apa doanya malaikat? Ya Allah, kasih dulu yang minta sebelum ku kasih yang dia doakan. Berarti doakan orang lain, kita duluan dapat. Jadi kalau doakan orang sukses, ya Allah kasih sukses dia. Apa kata malaikat? Ya Allah, kasih sukses dulu yang berdoa sebelum ku kasih sukses yang dia doakan. Kalau doakan orang celakalah loh. Apa kata malaikat? Kasih celaka dulu yang berdoa sebelum celaka yang didoakan. Iya, makanya pertama, berharaplah sama Allah. Amanu itu adalah orang yang beruntung. Yang kedua, wa amilus solihat. Amilus solihat, amal soleh, kebaikan. Bisa Ustaz, bisa. Orang yang mulai bangun tidurnya sampai tidurnya kembali, ya itu bisa menjadi ladang amal soleh. Bagaimana supaya amal soleh kita dihitung? Syaratnya cuma 2. Jadi kalau ada kebaikan kita melakukan, para pemirsa, ada kebaikan kita lakukan, ada ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, mau diterima atau tidak diterima, lihat 2 syaratnya. Apa itu? 1, niatnya harus tulus, dan yang kedua, caranya harus benar. Niat tulus, cara benar. Jangan seperti ada anak muda mau menyeberang. Waktu mau menyeberang ada nenek tua nalia. Langsung pergi nak pegang tangannya itu nenek tua. Nak bawa lari menyeberang itu nenek. Belum sempat menolak neneknya. Neneknya sudah sampai di seberang. Marah-marah itu nenek. Apa dia bilang itu anak muda? Kenapa nenek marah? Seharusnya nenek itu berterima kasih karena sudah ku bantu menyeberang. Apa dia bilang itu nenek? Kak, bagaimana tidak marah Kak? Baru-baru Kak menyeberang. Kasih menyeberang lagi. Kasih kembali memang Kak. Gitu. Pertanyaannya. Anak muda tadi niatnya tulus atau tidak? Tulus. Karena mau membantu menyeberang, tapi salah caranya. Maunya bertanya, kok mau menyeberang? Ya. Ini tidak, nak pegang tangannya. Ayo nih lari, kita kalah, tidak ada di mobil. Padahal orang baru-baru menyeberang. Jadi terkadang niat tak sudah baik, tapi salah cara tak. Ya. Kenapa itu orang tersinggung? Padahal niatku baik, mungkin salah cara penyampaian tak. Jadi perbaiki niat, perbaiki. Ibu-ibu itu di rumah banyak amal solehnya, cuma biasa tak balik. Ya. Caranya sudah benar, niatnya saya tidak tulus. Menyapu di rumah, goyang tangannya, goyang mulutnya. Susah anak kalau bukan kita yang menyapu tidak bersih di rumah. Bagaimana mau jadi amal soleh? Cuci piring ini lebih dulu lagi busa piringnya daripada lebih dulu lagi busa mulutnya daripada piring. Apa dia bilang itu ibu? Ustaz, susah tongi kalau kerja ki, baru tidak putih-putih ki. Enak tongi lancar ki. Makanya banyak suami biasa bilang begini, Ustaz, bagaimana kiat menghadapi istri yang cerewet? Yang bagi cari caranya. Bersyukur kita dapat istri yang cerewet. Karena menurut Dr. Aisyah Dahlan, kata Dr. Aisyah Dahlan, hanya hasil penelitian, perempuan itu harus mengeluarkan kata 20.000 kata per hari. Si gandrayana cerewet ya. Jadi kalau kadang istrinya cerewet berarti normal gitu.
Kalau tidak banyak bicaranya, periksa sakit gitu. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Jadi yang kedua adalah wa amilus solihat. Jadi amanu penuh harap, dua wa amilus solihat. Jadi kan setiap yang kita lakukan itu amal soleh, kebaikan. Di kantor masuk WC, ya, enggak usah sia-sia itu. Kadang orang kalau masuk WC ada bau tak sedap. Ada barang yang tidak jelas. Bahasa keluar berteriak. Siapa itu sudah buang air? Masuk ruangan sini, naik lantai 2, naik lantai 3. Siapa itu sudah buang air? Rantasanya tidak tahu nasirah. Tidak usah, karena pote-pote tidak menyelesaikan masalah. Dicaci maki lagi orang. Maunya bagaimana? Jadikan amal soleh. Ternyata bau yang tidak sedap, ya, barang yang tidak jelas di dalam WC bisa jadi amal soleh. Gimana caranya? Ambilkan air, siram, biarkan dia pergi dengan tenang. Ya, jadi amal soleh. Jadi satu amanu, dua wa amilus solihat. Itu tak sementara. Oke, Ustadz, menarik tadi yang Ustadz sampaikan soal jengki jadi orang yang mau merugi. Itu merugi yang dimaksudkan adalah rugi dalam artian masih di dunia atau nanti dapat pas di akhirat, Ustadz? Baik. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi. Kata Allah ini lebih menjurus ke akhirat. Karena ternyata orang yang tidak beriman, ya masih banyak juga yang merasakan saya bahagia walaupun tidak beriman. Iya, terkadang seperti itu, santai-santai saja dia. Santai-santai. Berarti kerugian yang dimaksud adalah kerugian nanti di akhirat. Karena dikasih waktu, dia gunakan waktunya dengan bahagia, senang-senang, tapi dia ternyata lupa diri, ya. Sehingga kebahagiaannya memang di dunia dia dapat, tapi ternyata yang dimaksud kerugian ini adalah rugi di akhirat kelak nanti. Itu iya, karena terkadang mungkin kayak ada beberapa orang terdekat saya lihat kayak sering sekali melakukan kesalahan apapun itu, tapi kita lihat hidupnya baik-baik saja, hartanya banyak misalnya, temannya banyak, tapi ya rugi seperti apa sebenarnya yang dia dapatkan? Ternyata ya Allah maksudkan adalah rugi dia akan mendapatkan kerugian di akhirat. Tapi mudah-mudahan pemirsa di rumah tidak termasuk golongan ini, Ustadz, ya. Semua kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, baik itu di dunia dan juga di akhirat. Ada lagi, Ustadz, yang harus kita lakukan mungkin kiat-kiatnya agar kita benar-benar mendapatkan keduanya, beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Yang kita minta apakah selama ini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kasih kami bahagia di dunia, kasih kami bahagia di akhirat. Mungkin bahagia di mana lagi? Ada minta dunia akhirat. Maka doa ini disebut dengan doa sapu jagat. Ya, bagaimana supaya bisa bahagia di dunia dan di akhirat? Dengan ketaatan tadi itu, dengan keimanan kita tadi itu, dengan amal soleh kita, insya Allah kita akan menjadi hamba yang bahagia. Karena lanjutan ayatnya adalah kalau kita senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur dalam hidup ini, insya Allah akan meraih kebahagiaan. Bahagia itu bukan karena banyaknya harta. Orang biasa salah kaprah, nanti banyak di mobilnya, banyak di uangnya baru bahagia. Pilih mana, tenang atau senang? Tenang. Nah, karena kalau tenang belum pasti senang. Kalau senang kan belum tentu tenang. Jadi yang kita cari adalah hati yang tenang. Betul, itu. Ya, pemirsa, teman-teman di rumah, semoga saja apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu benar-benar menambah wawasan kita, Ustadz, ya. Jangan sampai kita masuk dalam golongan yang merugi itu. Merugi dalam artian merugi tomeki di dunia, merugi tomeki di akhirat. Kan ada yang mungkin yang seperti itu sudah terlanjur terbiasa melakukan kesalahan-kesalahan dan akhirnya dia mungkin kayak di penjara atau apa di akhirat juga dia mendapatkan ganjarannya, begitu, Ustadz. Dan kalaupun ada pertanyaannya teman-teman yang mungkin belum sempat dijawab oleh Ustadz Muhsin pada sore hari ini, nanti di kesempatan lain lagi, Ustadz, karena sekarang juga kita sudah mau siap-siap untuk buka puasa deh, 25 mie puasa. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, lebaran ini di Makassar saja, tidak mudik ya? Tidak tahu, ini saya pusing, Kak. Mudik atau pulang kampung? Dilarang ini mudik. Iya, baru saya kampungku di Makassar ya. Berarti aman juga kita. Tidak ada juga keluarga yang merindukan karena tetap bisa datangin keluarga toh. Karena seperti kita ketahui Makassar kan zona merah memang. Jadi tidak bolehlah kita egois, kita mau pulang kampung niatnya silaturahmi justru bawa bencana, bawa wabah. Baik, Ustadz, mungkin kalau misalnya saya mau bertanya lagi,
Kalau misalnya tentang kerugian ini kan biasanya orang yang berdagang begitu, itu termasuk kah? Kayak biasa dia menjual tapi kayak dia kurangi begitu supaya dia bisa untung. Bagaimana itu? Jadi yang dia dapatkan keuntungan dunia, iya, keuntungan dunia, tapi di akhirat tetap merugi ya, karena dia tidak yakin bahwa ada balasan ya. Jadi kalau orang aman itu terkadang ada orang tidak berpikir, jadi aman itu penuh harap sama Allah bahwa rizki semuanya sudah dijamin sama Allah. Dia dengan cara yang tidak baik itu, sehingga dia tidak menjadi orang yang yakin kepada Allah. Kan orang beruntung itu kalau dia penuh harap sama Allah, berarti dia tidak yakin bahwa rizki itulah yang Allah kasih dengan melakukan sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang merugikan orang lain, sehingga menurut mereka dia beruntung. Tapi ternyata dia menipu dirinya sendiri ya. Jadi ternyata dia menipu dirinya sendiri karena dia tidak menjadi hamba yang yakin kepada Allah. Yakin mungkin saja sedikit banyaknya itu rezeki kita dari Allah ya. Cuma kadang manusia susah mau bahagia karena landasan bahagianya itu ada patokannya tersendiri ya. Nanti kalau seperti apa yang dirasakan itu orang itu kaya itu bahagia. Makanya saya selalu bilang jangan kita terlalu berlebihan mengagumi orang. Kan itu membiasa kasih susah ya. Bahagia itu ketenangan yang kita raih kalau selalu pandai bersyukur dalam hidup ini. Syukur saja. Terus apa yang kita lakukan biar itu kayak kita bisa merasa bahwa ini sebenarnya ujian dari Allah, nanti keuntungannya mungkin akan saya peroleh di akhirat. Kan terkadang hawa nafsu itu loh Ustadz. Bagaimana memendam itu? Misalnya bagaimana menutupi supaya kita bisa berpikir yang itu tadi. Ya baik. Jadi terkadang karena hawa nafsu yang mendorong kita untuk berbuat seperti itu ya, karena ketidakyakinan kita. Makanya banyak-banyak berdoa, banyak berzikir, yakin sama Allah bahwa segala kebaikan itu semua dari Allah, bahwa segalanya rizki itu datangnya dari Allah, tidak ada rizki yang tidak ada rezeki yang tertukar. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Lakukan sesuatu, jangan pernah takut tidak makan, tapi takutlah makan yang tidak halal. Karena tahu cicak? Tahu cicak? Apa makanannya? Cicak apa makanan cicak? Apa ya? Nyamuk. Oh nyamuk. Lupa ya. Oh ada lagunya. Astagfirullah. Nyamuk punya sayap? Punya. Punya cicak? Tidak. Pernahkah kita berpikir cicak stres bagaimana caranya bisa namakan itu nyamuk? Sementara nyamuk terbang, cicak hanya mampu di dinding. Tapi Allah dekatkan sendiri. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Begitulah Allah. Setiap makhluknya itu sudah dijamin rezeki. Tidak usah ragu, yakin saja sama Allah, dimudahkan semua hidup kita. Begitu. Mantap sekali Ustaz. Baik, pemirsa di rumah, karena waktu juga sudah momik ini buka puasa. Sudah tidak terasa. Kita akan siap-siap, Ustaz Muhsin juga tentunya akan pamit dan kita akan ketemu lagi pada episode selanjutnya Ustaz. Insyaallah pembahasannya akan lebih menarik lagi dan jangan khawatir karena Yamaha Ramadan Share Online ini akan hadir sampai tanggal 23 nanti insyaallah Ustaz. Jadi sampai malam takbiran lah kita akan menemani pemirsa di rumah mungkin bikin bisa jadi bawa pulang ini motor ke Anda bisa. Insyaallah Ustaz bisa dia sebenarnya asal kita siapkan DP-nya. Kita siapkan uangnya boleh dibawa pulang. Siapa tahu ada spesial ini diskonnya dari Yamaha tuh mumpung ini Ramadan insyaallah. Dipakai lebaran tah? Tapi tidak bisa ke mana-mana. Di mana di kompleks motor kalau jangan dulu lah kita menyebar siapa tahu kita tidak tahu bilang ada virus atau bagaimana orang lain juga kena kan jadi rugi juga. Kembali lagi rugi. Oke Ustaz kalau begitu pamit dulu, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah share juga video ini. Sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya, insya Allah besok kita akan hadir kembali. Dan saya Sukmawati Ibrahim pamit. Saya Ustadz Muhsin Ramlan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.